Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah atau kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidah, terkhusus bil khusus para guru-guru kita yang hadir, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustad Haji Abdullah Amin selaku ketua panitia, hadir pula di tengah-tengah kita guru kita Profesor Dr. K. Haji Rusli Mukhtar Azhari, dan terkhusus bil khusus guru kami yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Al-Ustad K. Haji Dr. Andes Ahmad Fikri Amin. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Darussalam dan seluruh panitia, dan hadir pula Bapak Kapolsek Palmerah, Bapak Camat Palmerah, Bapak Lurah Kelurahan Palmerah, Ketua RW 011, RW 12, RW 13, dan para guru dan tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja sama beliau guru kita Kiai Fikri bahwa waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam, udah rada malam. Malam ini kita hadir, tema kita kolaborasi bersama warga RW 011 dan RW 012 Betawi Kemanggisan Koma beserta DKM Musola sekitar Koma dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip meneladani akhlak Nabi dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tuh waktu dan lokasi itu baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini barokah, walaupun buat cecek nangka Belanda, becek-becek gue jalan juga. Maulid merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada Nabi. Profesi apapun semuanya ada, paket komplit sama Rasulullah. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar.
Jadi guru itu profesi Rasulullah, ngajar juga, maka guru jangan dikatakan beban negara. Itu versi AI. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Nggak sembarangan. Pak Ustadz, saya kan mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan politikus, lah Rasulullah diplomat ulung. Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini, lah semuanya komplit kok, apa juga ada menabi. Maka Rasulullah dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawi sama dah. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, kita juga manusia. Yang nggak cocok manusia suruh nyontoh jin, suruh nyontoh setan, belis. Ngerti belis? Itu bahasa Mandarin. Rasulullah manusia, tapi sembarangan manusia jangan sembarangan manusia. Tapi Rasulullah itu basyarun lakal basyari, manusiawinya sama dapok sama kita. Nabi beludah, kita juga beludah. Men kualitasnya beda ludah Nabi sama ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat. Nabi ludahnya jadi obat. Nabi ludahnya jadi obat. Nabi ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita kan beda. Mana buktinya? Ada riwayat sejarahnya Nabi ludahnya jadi obat. Waktu malam mau hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kan rumah Rasulullah dikepung bang, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Orang kafir Quraisy ngepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincer kamar Nabi, yang diincer kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, luar biasa jawabannya. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya bang, nyawa tuh anak muda tuh soleh, nyawa taruhannya. Anak muda soleh mah begitu musinya. Kalau anak muda pintar nggak begitulah jawabannya. Li, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu jangan saya Rasul, lah Abu Bakar aja yang tuaan no. Nah, tuh anak muda pinter. Sayyidina Ali gantiin tempat tidur Rasulullah. Rasulullah berangkat ditemani Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Nabi berduaan, dioyok-oyok. Ngerti dioyok-oyok? Diudag-udag. Nabi langsung dipepet terus sampai kilometer 50. Ini keceplosan ngomong. Belum ada. Ya, jadi menolak lupa. Nabi dipepet terus, mampirlah Rasulullah di rest area. Ada rest areanya lah. Sekarang udah nggak ada, dihilangin. Mampir rest areanya, namanya Goa Thur. Mau masuk ke dalam goa, Nabi di stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu dah. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasul, perhatiannya luar biasa. Masuk Sayyidina Abu Bakar, masuk ke goa, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, lagi bersih-bersih bang. Tangannya Sayyidina Abu Bakar diantup kalajengking, digigit. Ya Allah, sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab beda sama kalajengking palmerah loh. Arab loh, apa sih yang gak gede kayak apa ya? Apa sih kok? Mak kepo silobat mak saya nih, sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam aja, bengong aja beliau. Kan ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut.
Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih, saya enggak takut kok. Tapi kenapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan. Enggak ya Rasul, enggak takut, saya cuman tangan saya ini. Ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Ngapa enggak komen? Ngomong dong. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, diludahin langsung sama Nabi. Detik itu juga pok, bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Bisa mikinan bengkak romannya. Nabi itu basyarun lakal basyari. Beliau Rasul manusia, bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama. Nabi keringetan, kita juga keringetan. Sama nih, pada keringetan semua. Biar kata hujan juga keringetan lah. Kan bedanya di mana? Keringat Nabi bau minyak kasturi, keringat kita kan beda. Maka Rasulullah dijulukin apa? Azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kita kan beda bu, kemana-mana nih kotoran banyak kita bawa di perut kita, ya kan, ya kan? Kita jalan-jalan di perut banyak kotoran nih. Nih kotoran di perut kita banyak nih, kotoran di perut kita banyak, jeroan banyak ya po. Nih kotoran kemana-mana kita bawa. Tapi Nabi, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Kita juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali itu bukan hilang pok, kanyut. Bener, waktu perang Badar Nabi pengen buang air, sahabat pakai ngomong, Nabi sini aja dah, buang airnya saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran juga, pengen tahu bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada pok, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot cing. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Ya Allah. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin pok, tuh dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin mau Siti Aisyah. Makanya empok kalau pengen bakti melaki begitu coba. Laki pulang dari mana-mana nih, apalagi habis macul, empok gentak aja, sini bang, minyak misik bang, gebegin po semua, cium dah lah, rasain bau perengus ini. Nabi luar biasa cintanya Nabi, cintanya Rasul buat kita nih. Kita memperingati Maulid kan meneladani akhlak Nabi, menumbuh kembangkan rasa cinta. Kenapa cinta kita ke Nabi kita buktiin? Karena Rasulullah sudah membuktikan cintanya dan sayangnya pasti po. Kenapa? Karena Rasulullah kekasihnya Allah, Allah yang sayang sama Rasulullah, Rasulullah sayang sama kita, kita nih umatnya. Maka sayangnya Nabi dibuktikan. Kapan buktinya itu? Udah ada dalilnya, hadisnya, riwayatnya, sejarahnya. Beliau Rasul mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, bahwasanya aku menyampaikan kabar umatmu, kamu, dan sekarang sudah dijelaskan oleh Allah, nyawamu yang mulia akan dicabut. Pendapatmu bagaimana? Masya Allah bang, Jibril ngasih kabar, kabar bilangin umatmu, kamu, nyawamu mau dicabut. Tapi Rasulullah bertanya, Jibril, kehormatan dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Apa jaminannya? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Ya Allah bang, jaminannya luar biasa. Jaminannya surga, nabi-nabi yang lain belum tentu masuk surga duluan, kecuali nabi kita duluan yang masuk. Nih jaminan dari Allah. Apa lantas girang Rasulullah langsung joget-joget? Enggak lah.
Enggak, jaminan surga. Apakah Nabi egois? Alhamdulillah dapat tunjangan 3 juta sehari, sebulan 100 juta, gaji banyak. Enggak joget-joget, enggak. Jaminan segitu mah nggak seberapa. Surga Nabi enggak tuh, enggak egois. Ya Rob, saya nggak perlu itu dulu. Yang saya pengen tanya, jaminan buat umat saya bagaimana? Nabi kagak egois. Allah bilang lagi kok, dijamin kita semuanya sama Allah. Apa jaminannya? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nah, baru nih sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ya enggak. Begini nih mestinya, ya kan. Lah iyalah, baru tibang dapat segitu aja juga belagu. Belum apa-apa, belum baru ngomong DPR akan dibubarkan, ngomong ngoceh yang enggak bagus begitu. Kalau ada orang yang mau bubarin DPR, itu orang mental dollar sedunia. Jangan begitu, seharusnya tanggapin dengan bagus, silahkan, gak apa-apa, tapi jangan bilang tolol. Bener Bu, lu kan wakil gua, ya kan, jangan begitu ngomong yang baik. 25 Agustus kemarin kita itu demo murni, bener Ibu, ya enggak? Supaya apa? Karena ada ketimpangan, anggota DPR tunjangannya gede, gajinya gede, dapat kontrakannya gede, ya kan, ya wajar masyarakat lagi susah lah protes. Maksud kita 25 Agustus kemarin itu keluar lu dari dalam kongkok, temuin itu yang demo. Enggak mungkin jadi yang namanya nabrakan si Apan. Enggak sebenarnya, harusnya karena enggak direspon, akhirnya demo lagi, dan demonya bukan murni, udah ditunggangin sama mereka, orang-orang yang ingin mengadu domba menghancurkan negeri kita. Enggak ada kita demo bakar-bakaran, itu yang bakar bukan murni demo untuk membubarkan DPR, tapi buat rusuh dia. Makanya di mana dibakar, se-Indonesia kok dibakar, bener Bang. Mari kita minta tolong jagain Pak Polisi ya, jagain ya. Sekarang Polsek ngomong, Pak Ustadz jangan, tolong dong kemari, jagain di kantor polisi. Udah suruh bareng-bareng jagain. Iya, masyarakat kalau udah marah ya begitu, bener Bu. Yang kesian kita diadu domba dengan aparat, bener. Iya, murni tuntutan kita, cara kita tuh jangan begitu. Lu kan wakil gua kan rakyat. Yang namanya rakyat tuh lebih tinggi dari wakilnya. Lah tibang wakil jangan sombong apa, deh ya Allah. Akhirnya terjadi apa? Kita lagi nyari ijazah Jokowi, ketemu ijazah Saroni kan, jadinya itu yang kejadian sekarang. Ini mah bukan hoak, emang kelihatan. Ntar kota hoak lagi. Wow, itu hoak emang ada beritanya. Saya mengingat di berita aja. Saya mengingat di berita aja, saya mengingat di berita aja. Ini saya nggak tahu di berita aja kan ada ya. Tahu aja kalau. Masya Allah, Nabi tuh, Nabi. Sayangnya buat umat luar biasa. Detik beliau mau wafat, lagi sakaratul maut, pakai ngomong, ya Allah ya Rob, apakah begini sakitnya sakaratul maut yang saya rasakan dan umat saya rasakan? Sakitnya luar biasa Rasulullah. Maka Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah sakitnya sakaratul maut umat saya ke saya semua, limpahin ke saya aja, biarin saya yang nanggung sakitnya. Nabi kagak nemu begini, udah Nabi. Ya ilaha illallah, lagi mau wafatnya Bu, umati nyari kita orang Palmerah. Kalau kita kan lain, mau mati anak kita kumpulin lagi sekarat, Mad, Sin, Roh, G, si Haji mana ya,
kumpul sini tong. Baba lu udah nggak kuat Romana bawa penyakit ini. Kumpul, adek lu yang bontot bilangin Baba mau wasiat sama lu semuanya. Kalau Baba udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual itu. Emang apa Mbak punya Cina itu, jangan lah. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, najong bener ya. Kita mau mati mau wafat masih harta yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari umatnya. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi po. Mana buktinya bang? Ini ada cerita, ini ada cerita nih, ini ada cerita nih, ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya po. Diriwayatkan bang di dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat alam hancur-hancuran, kiamat, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, nggak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Agak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Lah masih rebah lah, kiamat, kiamat masih rebah lah. Ini kan cerita kiamat lah, jangan baper lah. Ini kan lagi ceritain kiamat. Allah nantangin semua. Mana yang tukang naikin pajak? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah, Allah nyombong po. Allah nyombong. Allah nyombong bang. Pantas banget udah, emang gak ada lagi. Barulah dihidupkan pertama malaikat. Malaikat dulu bang dibangkitin. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, ada panitia. Bagian nyiapin kebuli siapa, bagian ngamplopin guru-guru siapa, semua panitia. Diatur bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga Ridwan. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol ngapa dah kecil, dicekekin mulu tiap malam sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Anak yatim kejamnya 17 setan. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente ke surga. Buruan. Ngapain ya Rob saya berdua ke surga? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril, Mikail suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi bang. Alam udah hancur semua, udah rata. Jibril sama Mikail kebingungan berdua di tengah jalan jakongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu. Gua juga bingung, lu nanya gua. Udah rata begini, bagaimana nyarinya? Jangan kan nyari kuburan, nyari Palmera aja nggak nemu ini. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak nemu cing, udah
Akhirnya Jibril Mikail kongko diskusi, sujudnya sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Akhirnya Jibril Mikail sujud. Dengan izin Allah bang, terbukalah kubur Rasulullah. Terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah kuburnya terbuka. Bangun dari kubur Rasulullah sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri malaikat Mikail. Bertanya Rasul, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Maka Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua, kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril, bener kiamat ini, bener. Cius lu tuh, cius masa tambahin doang po. Ntar dicari di kitabnya, ciusnya mana ini ya, nggak ada, tambahan doang itu mak. Bener ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah dah Muhammad. Gue sih gak tahu urusannya, gue mah tugas gue membangunin doang dari kubur ini. Nyok, berangkat udah. Kemana berangkat kita? Udah ke surga aja nyok. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Alhamdulillah. Tuh, naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Nabi diajak sampai ke surga. Di dalam surga Nabi kayak orang nggak betah po. Nabi bengong di surga, bete banget. Mukanya nggak enak dilihat, udah murung, rada galau, pokoknya gabut. Nabi bengong di sorga. Kan yang punya sorga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, udah enak di sini, adem, ada AC-nya, dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, enak, udah semuanya. Tunjangan gede-gede, belum tunjangan keluar reses, belum lagi. Waduh, luar biasa, pokoknya udah enak. Saya di dalam. Itu di mana? Bukan di surga ya, itu di DPR ya. Ya Allah, saya udah enak ya Rob di surga. Udah enak, udah pokoknya enak, udah lengkap semua fasilitas. Tapi kenapa bengong semua? Bengong aja ngomong-ngomong. Ada apa? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya. Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Makanya saya bengong mikirin umat. Terus mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob, saya mau keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin orang demo. Mau nengokin umat saya. Alhamdulillah, Nabi udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar po, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begini? Nggak nemu udah. Enggak nemu. Masya Allah, sayangnya Nabi dunia akhirat. Baru manusia dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali oleh Allah. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat hidup lagi, masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, sudahan laki dah nggak pernah kenal sama bini di sono. Masing-masing bawa diri, lagi kesusahan begitu, butuh pertolongan, rame-rame ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami apa? Cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua, jangan dah cucu, boro-boro gua nolongin lu, gua julai ke belangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga.
Lah model kayak kita dosa banyak pengen masuk kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya atuh makan buah khuldi doang diusir. Kenapa? Karena emang dirayu-rayu sama iblis. Iblis ngerayu nggak kuat ke Adam langsung ke bininya dulu ke ibu Hawa. Langsung Hawa rayu laki lo no buruan cepetan rayu suruh makan buah khuldi tuh. Nah makanya ada istilah Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Maka ibu Hawa ngerayu-ngerayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah khuldinya mam. Tuapin tayang, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu tuh laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan sih, biar jawara banget kalau godaan perempuan teklok bang kita. Nabi Adam aja kegoda. Akhirnya rayu-rayu dimakanlah itu buah khuldi, nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka kaum Adam ada jendolannya di leher. Maka ibu bapak nih ibu kalau nggak cayaan nih kalau nggak cayaan ntar pulang pegang leher bini bapak suami ibu udah pegang laki empok lehernya, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ya kan ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung dia nyangkutnya di dada. Alhamdulillah tuh ya. Bapak kalau nggak percaya nih bang, lu ntar pulang pegang dah bang, tanya neng ini buah khuldi neng? Bukan bang, paya Arab. Alhamdulillah kok nyangkut di dada, bersyukur. Coba nyangkut di dengkul, bayangin kalau nyangkut di dengkul ribet udah. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, Mimi ribet kan, ribet lah, iyalah. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Yo, bersyukur po terbelah dua. Nah kalau atuh doang mah kayak tumor. Iya bagus itu, syukurin, terima kasih sama Allah. Desainnya cakep bener itu po, anti karat, kemasannya anti penyok, anti pecah. Cuman gampang ampleh. Tahu aja po. Ya udahlah, siapa suruh ngundang saya? Orang PA diundang. Orang gila mah bebas po ngomong. Bu, nih Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan sama gua, no, Nabi Nuh aja, Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara, roblong. Datang ke Nabi Nuh, Nuh tolongin apa Nuh, kami lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh mang nanaonan si laing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet, tanggung jawab di hadapan Allah, nggak bisa tuh ngurusin anak satu si Kanan, gua rawatin tuh bocah, kagak bisa tuh bocah. Akhirnya ngikutin orang kafir klebu, dia bocah naik getek nggak mau. Akhirnya Nabi Nuh nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Nuh, Ibrahim aja bisa nolongin. Datang kita rame-rame ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bang, jangan sama gua, jangan, pokoknya jangan dah. Gua mau Nabi, gua punya dosa, gua juga seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita sama bohong sebenarnya jadi lalab. Lah kagak nangis nyengir mulu kita, ya Allah. Tukang bohong mulu, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Bukan nyengir lagi, joget-joget dia mah. Nabi Ibrahim kagak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim jangan sama gua, no datang aja no sama Nabi Isa bisa kali nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame ke Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua, jangan dah, kata gua jangan. Gua mau Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup gua nih, nggak kawin. Tuh Nabi Isa nggak kawin po, dia nggak kawin, dia Nabi Isa nggak kawin. Nggak bisa nggak kawin, makanya umatnya rata-rata ngikutin nggak kawin juga. Tuh teman kita pastor nggak kawin dia, karena apa? Ngikutin Nabi Isa, itu biarin ajaran dia. Kita kan beda ya, umat Nabi Muhammad lain lah, sayang kalau nggak kawin. Lah iyalah, saya punya perabotan nggak dipakai bah. Ngapa sih po, lo tahu aja.
Ya Allah, kata Nabi Isa, jangan mau gua datang aja ke Nabi Muhammad, no bisa kali nolongin. Nah, di sini ibu yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kiamat. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, bangun, minta apa? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini sayang. Nabi luar biasa po, sayangnya dipanggil kita semua sama Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi yang dipanggil sama Nabi nggak sembarangan orang. Di hari kiamat lah, enak aja, nggak sembarangan lah, ada tandanya po, ada mereknya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasulullah sendiri yang bilang mereknya. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia dikasih kulit hitam sama Allah, syukurin, tapi rajin wudu, muka kita itu bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air wudu, sering wudu. Maka maulid sukses malam ini, cinta kita sama Rasulullah, ajaran anjuran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Masjid Darussalam cakep, gede, pinggir jalan. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Oh, saya tahu, saya subuh sering lewat sini. 3:30 udah bunyiin speaker marbot, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada kan ya? Di kampung saya ada yang model begini. Di sini sama kan ya? Iya, bangun tapi po. Lo kagak. Enggak bangun bang. Lo apa? Kalau emang enggak bangun juga, marbot suruh ganti cara banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu, subuh pasti kaget laki kita po. Sampai matinya lu. Bininya ngomong, lu yang mati kagak bangun-bangun tidur. Ya Allah. Yuk masjid kita makmurkan. Amin. Cakep, gede nih, sholat Jumat muat nih 400 orang nih atas bawah. Kalau kita pada sadar nih bapak-bapak, sholat Jumat satu orang bawa duit 10.000 aja buat masukin ke tromol, ke kotak. Lalu 400 loh, udah 4 juta dapat masjid tiap Jumat. Siapin 2 juta buat khotibnya. Loh 2 juta buat kas ya kan, lah khotib dikasih 2 juta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Ya Allah, ini masjid kita yang bangun, kita yang ngisi ya kan? Iya, jangan sampai masjid kita bangun, jangan sampai kayak kurung batang. Kurung batang kita bikin cakep banget pakai stainless, tapi disuruh nggak mau kita masuk. Lu masuk sana kurung batang, lah jangan gua, lu aja. Artinya apa? Masjid yang kita yang bikin, kita yang ngisi. Nih masjid kita, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Sekarang ada aja yang usil, tumben bang lu ke masjid, bisa aja kabur. Antepin aja, orang baru belajar, lambat-lambat nggak masalah. Zohor 5:30 orang baru belajar, asar 5:30 tancep terus, udah maghrib nyambung sama isya lanjut.
subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Artinya apa? Yang kita peringati malam ini kelahiran Nabi, bukan hanya kelahiran tapi apa? Hijrahnya Nabi, dan kita peringati pula wafatnya Nabi. Jadi 3 peringatan. Lahirnya Nabi udah kita bahas, Nabi bagaimana, akhlaknya luar biasa. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Kita pengen hijrah, selesai maulid ada peningkatan iman, peningkatan kualitas ibadah. Masjid simbol demokrasinya umat. Sebenarnya umat Islam kompak bersatu benernya. Kenapa? Karena simbolnya masjid. Maka kita nih dalam kondisi begini, terutama umat Islam, jangan mau diprovokasi orang-orang yang gak mau tanggung jawab ingin menghancurkan negeri kita. Bener bang? Kita jaga kampung kita, apalagi Jakarta. Lihat yang pada dibakarin semua fasilitas umum, itu kan duit kita. Rusaknya kita yang rusak, kita yang bakar, akhirnya rugi kita sendiri. Kenapa? Karena banyak provokasi orang-orang yang ingin menghancurkan, mengadu domba antara umat dengan ulama, dibantai lagi ulama dengan habaib. Ya Allah, ada aja propagandanya, diadu domba masyarakat dengan polisi. Ini terjadi, jangan sampai kita kena provokasi. Bener bu? Jaga kebersamaan kita, kekompakan. Kompak kita di masjid. Umat Islam hanya bisa kumpul, bukan di partai. Nggak bisa dikumpulin umat Islam di partai manapun. Umat Islam itu nggak bisa kumpul di ormas manapun. Tapi umat Islam itu bisa kumpul di masjid, musola, majelis taklim. Kumpul begini ngaji, kompak. Amin. Tuh mestinya begitu, kumpul nih masjid kita. Kan masjid ngajarin kita demokrasi. Di Masjid Darussalam ini ada aturan yang gak tertulis bang. Aturannya apa? Siapapun masuk Masjid Darussalam copot sendal, buka sepatu. Ada kan aturan itu? Ada, cuman gak tertulis. RT masuk masjid buka sepatu teh lah, RT di bang RT. RW masuk masjid copot sepatu Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid copot sepatu. Dijaga tuh kesuciannya masjid. Kalau udah masuk masjid semua jangan usil bang. Orang mau datang dari mana kayak antepin, jangan usil mulut. Lu dari mana? Dari kidul ngadep ngulon. Lu dari mana? Dari wetan ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal warna kulit. Di dalam masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Bener kan? Jangan ribut soal kulit. Emang kulit begini, warna begini, emang kita mesen? Nah kita nggak mesen. Jangan ribut dong soal kulit ya po. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita nggak order. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Di dalam masjid menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame musola kita, masjid kita po. Di Indonesia 700 lebih bahasa. Lah kalau masing-masing pakai bahasanya sembahyang ribet udah. Keder malaikat. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca benar. Kacau teh lah. Yang kasihan saudara kita orang Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama-lama mulai nyesek juga. Nih kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Tuh makanya kita lewat demokrasinya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid, ayo sholat jamaah bareng-bareng. Jamaah emang bareng-bareng ya. Syaratnya sholat jamaah 2, ada imam ada makmum, itu syarat. Makmum siapa aja boleh lah, tibang makmum. Pak Ustadz dia kan tukang mabok, boleh jadi makmum lah, boleh. Emang mabok apaan dia tuh? Kalau naik mobil muntah mulu.
Itu mabok darat beda. Boleh lah, boleh. Tibang makmum mah. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fasih, boleh jadi makmum lah, boleh lah tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan orang harus jadi imam. Ada syaratnya dalam sholat. Syarat jadi imam pertama yang fasih, bacanya yang fasih. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu nih, mohon maaf nih ya, nggak boleh lah, nggak fasih. Mau kemana lu, Kualung? Nah, nggak jelas kan, orang bindeng ya, dari mana sih lu, Kualung? Nah, kurang danta. Iya, gua denger bapak lu sakit. Nah, meninggal, innalillahi, meninggal. Oh, mendingan dengeran kita meninggal. Yang fase, Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase, bagaimana ini milihnya? Kalau sama-sama fase, yang alim, yang lebih tahu ilmu agama, yang lebih paham tentang makmum, kemauan makmum dia paham. Makmum kan kepengennya kagak muluk-muluk, makmum nih, kita kan makmum nih, kagak muluk-muluk, pengennya kita apa, kata kita, mam, dengerin nih mam, lu kalau jadi imam bacaan lu jangan panjang-panjang, ya kan, nggak boleh bacaan ayatnya panjang-panjang. Kenapa? Karena Rasul bilang idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Tuh, ini kadang-kadang jadi imam habis baca Fatihah sholat maghrib, habis Fatihah surahnya Tabarok Waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, bang, diem aja ngikut, tapi hatinya ngomong kan, besok gua kapok sembahyang melu. Begitu ya. Pengennya kita mah kagak muluk-muluk makmum, pengennya rakyat juga sama kagak muluk ya, pengennya rakyat mah kagak muluk-muluk nih, pengennya rakyat nih pengennya kita nih rakyat nih nggak muluk-muluk, kagak nggak muluk-muluk, pengennya kita anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah, nggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk. Kasih kerjaan bapaknya tuh, negara itu berkewajiban mencariin kerjaan buat bapaknya. Ntar anaknya gampang, kalau bapaknya udah kerja kan anaknya bisa dikasih makan yang enak, ya kan, iyalah, jangan anaknya doang dikasih bergizi. Makanan bagaimana bergizi? 5.000. Tahu aja bang lu kagak tahu resikonya direkamin. Masya Allah, ayo kita kepengen Ustadz, alimnya sama di kampung saya nih, orang fasenya juga sama, bingung jadi imamnya, bagaimana milihnya ya? Kalau dua-duanya sama, syarat yang ketiga kata ilmu fikih, yang lebih tua umurnya yang jadi imam, yang tuaan. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Ulang tahun bareng ini kemarin ini dia, oh, sepantaran, iya sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat dalam fikih, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng tadi ini, dia dari masih kecil, dia CS kental ini, dia kan kemana aja dua-duaan mulu, punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah dia. Sama, habis udah syarat fikih, manfaat doang. Syarat yang kelima tambahan dari saya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini mah tambahan doang po. Kenapa saya milihnya begitu? Karena dia rada sabaran, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu, akhirnya tidur di masih di kolong beduk dia tidur. Hahaha, girang batu. Ya Allah, maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Yuk, jangan mau diadu domba, yuk jangan mau kita diprovokasi, yuk kita kompak bersatu, yuk kita jaga kebersamaan, yuk kita rukun, yuk kita damai, yuk. Insya Allah negeri kita damai kalau kita semua saling menghormati, menghargai, ya Bu, ya Bu. Nah, kita kompak, hiduplah kayak 2 tangan, jangan hidup kayak 2 kuping. Ini kuping kanan kiri kagak ada yang akur bang, po. Coba deh pikirin, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia, nggak akur. Iya bener kan, kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah, dia mah nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Hidup itu yang enak kayak 2 tangan, kanan kiri. Kiri gatal, kanan nggak diundang, datang garukin.
Nggak mungkin kiri gatal ngomel nih kanan, gua garuk lu sendiri, mampus syukurin lu, nggak ada. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Begitulah hidup di masyarakat, saling tolong menolong ya Bu. Tetangga meninggal jangan pakai diundang, datangin takziah. Tetangga lagi sakit jangan pakai diundang, jenguk, tengokin. Begitu mestinya. Tangan kanan kerjanya cakep tapi nggak sombong sama yang kiri, salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit. Tangan kanan tuh, yang kiri nggak iri. Apa pernah iri? Kagak, dia mah sadar. Tugas gue emang bagian di belakang, gue mah bagian kobelisasi, gue bagian cleaning service, gue mah pembersihan ya gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan sombong, enggak tuh, inget sama yang kiri, sabar kiri, yang nerima duit emang gue. Ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu kiri. Tuh saling bantu, saling menghargai, menghormati. 5 jari, 5-5-nya beda semua. Ini namanya, ini jempol, ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Beda semua, bentuknya beda, namanya beda, fungsinya beda. Tapi ini 5-5-nya kompak, mukul bisa, nampar bisa po. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Lah kagak bisa kita. Jempol simbolnya pejabat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Ini semua jempol simbolnya. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep, bagus, mantap, ajib. Yang ini telunjuk, siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena kalau udah nunjuk orang kaya, semuanya rapi po. Masjidnya bangun sono bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid, orang kaya. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan, udah ditekuk orang, kita kagak model lu. Orang kaya mah beda guru. Orang kaya lagi duduk bareng nih, kumpul lagi kongko, seru-seru ngobrol. Orang kaya kentut pret, temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, alhamdulillah pak, udah bisa kentut pak, sehat bapak. Waduh orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan po, habis dibully kita. Setan lu, bau bangke lu, nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu, pindah sono pinggir kali, diusir kita. Maka orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, Polri, TNI, adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak, tengah-tengah nih, netral, tengah-tengah. Dia adanya tengah-tengah, netral, netral, tengah-tengah ya. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of mak-mak. Simbolnya kelingking, dia kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking ini bang. Wah, fleksibel, kemana aja masuk ini dia. Bener-bener kelingking, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia, jangan macam-macam nih. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, lah disodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes ya kan. Iyalah, beda fungsi. Kalau kompak bersatu, alhamdulillah. Tuh kelingking suit ketemu jempol di mana-mana, yang kalah pasti jempol. Kelingking yang menang jempol pejabat, kelingking perempuan. Kadang jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah koli? Ya ini kelingking ini. Girang banget ya. Kelingking bisa ngalahin jempol, biar kecil juga hati-hati. Tapi nggak selamanya menang dia. Kalau suit ketemu telunjuk baru kalah. Dan tunjuk orang kaya, sempuan asal niat duit begini aja udah. Ini bukan matre, bukan po, emang udah bawaan lahir itu mah. Kodrat perempuan kan lahir ke dunia bawaannya cuma 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Lah emang po, udah bohong kalau ngepok kagak matre. Emang dari sononya udah bawaan lahir udah. Gua ilah apapun keadaan abang susah ini seneng bareng-bareng mabang pret, makan tuh cinta. Agak ada duit lah, cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ustazah yang ngajarin. Yang gak bakal hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu aja cari. Duit apaan bang diselipin? Duit sial ini. Udah umpetin masih ketahuan sama lo.
Makanya hati-hati po, empok nih, empok saya pesen nih, jangan tawa po nih. Empok saya pesen nih, empok nih kalau nyuci baju laki, kalau ada duit di kantong laki itu kecuci sama empok, empok kena pasal pencucian uang. Kalau empok ambil nggak bilang-bilang lagi, berarti empok itu ngilangin barang bukti. Wah, hati-hati, ada pasalnya. Ya Allah, makanya kita pengen kompak bersatu. Alhamdulillah. Yuk kita maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Akhlak Rasulullah luar biasa. Beliau berakhlak kepada Allah, beliau berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada alam. Kita kepengen juga sama, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Ibadah mahdhah, sama-sama kita taqarrub ibadah, tingkatkan kualitas iman dan ibadah kita. Yang kedua, kita pengen ada akhlak kepada sesama kita. Kita pengen jaga kebersamaan, kekompakan, kerakyatan. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat, kita jaga NKRI. NKRI harga mati. Insya Allah kita terus berjuang untuk NKRI. Amin ya robbal alamin. Kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Almarhum wal magfurlah Panglima Jenderal Sudirman pernah berkata, apa kata beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya, pengen menang harus kuat. Pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu, budayakan kita silaturahim. Dengan cara apa? Bikin peringatan maulid, majelis taklim, pengajian, majelis zikir, kumpul di masjid, kumpul di musola, jadi satu sebagai umat Islam. Insya Allah kita akan terus mendapatkan negeri kita dijaga, dipelihara oleh Allah, dan Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah berkah dunia akhirat. Selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Pengen dapat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Yuk cintai Nabi, perbanyak dengan sholawat kepada Rasulullah. Bu, selawatan baca, perbanyak. Kita cinta, kita buktiin ke Rasulullah. Mana buktinya? Jangankan kita, Nabi, Bu, Pak, beliau tuh dulu ketika khutbah sering pegangan batang kurma. Batang kurma dipegangin kalau khutbah. Sahabat ngelihat yang lain, kesian ya Rasulullah kalau khutbah pegangan batang kurma terus. Akhirnya apa? Sahabat musyawarah. Musyawarah apa? Bagaimana kita bikinin mimbar buat Rasulullah, buat khutbah beliau. Akhirnya sepakat, sahabat sepakat bikin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegangan batang kurma lagi, Bu. Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang menangis? Orang yang nggak ada tapi suaranya ada. Ternyata yang menangis itu batang korma, po. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Rasulullah senyum dan bicara dengan batang kurma. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga, po. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma, batang kurma cinta Nabi masuk surga. Masa iya ilokan abong? Kita sebagai umatnya cinta dengan Rasulullah, mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah, yakin masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ibu bapak jangan pulang dulu, saya mau ngasih hadiah nih. Yang mau hadiah siapa yang nunjuk maju ke depan? Nih ada sarung cap mangga, enggak bersarung mangga. Cuman saya kasih kuis, pertanyaannya juga enggak susah-susah. Ayo 3 orang sama naik. Ini, ayo emang, ayo sini naik.
Ayo, mau nggak? Siapa yang masuk? Ayo naik, ayo naik. Satu, dua siapa lagi yang mau naik tong, nih. Ayo, siapa lagi? Mik ada satu lagi bang, miknya. Ayo, satu orang, atau lagi dua lagi. Siapa lagi mau? Nih, ntar ditanya, gampang pertanyaannya. Ayo, siapa yang mau? Ayo silakan maju. Yang mau maju. Nah, ya, siapa? Nah, ini dia. Ya, dia buka. Siapa lagi? Ayo, yang mau? Ayo naik, bener. Ya, iya buruan. Ya, cemen, norak. Wih. Ayo. Nih, Maya nih, sarung cap mangga. Bangga bersarung mangga. Oke? Ada lagi? Buruan, udah malam. Kalau mau gue bawa pulang nih. Ayo cepetan. Ayo, siapa lagi? Nah, ini dia. Nah, iya, jangan takut. Sini. Mic-nya mana mic-nya? Nah, ini mic-nya siapa nih? Nah, ini dia. Satu lagi. Ayo tong. Nah, ini lumayan ini, enak anget buat kredong. Ayo. Sini tong, sini. Nih. Namanya siapa namanya? Ajis. Ajis sekolah nggak Jis? Yang pulang. Sekolah? Enggak Sekolah. Iya lah udah malam ngapain sekolah? Ya, Ajis siap Jis. Ditanya ya, Jis. Ya pertanyaannya siap dijawab. Siapakah emaknya Rasulullah? Nggak tahu saya. Sama kakak tahu juga Yang saya. gampang. Itu gampang. Ini ada gampang nih. Ayo Alif. Terusin. Bata. Nah, yaudah menang. Iya dapat juara Jis. Sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Ayo lagi siapa? Ini dia. Nah, makasih Jis. Hati-hati. Nah, ini kurusnya sama sama gue ini dia. Siapa bang namanya bang? Irul. Hah? Irul. Sekolah kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Wah udah 3 bulan gak naik. Irul kelas 8. Siap ditanya? Siap. Insya Allah. Ya, siap. Susah apa gampang? Gampang ya. Yaudah, siapakah Presiden Republik Indonesia kita yang ketiga? Jangan Habibie. Iya betul. Irul nih sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Bisa nggak ngomongnya? Ini Bang Haji ya Pak Irul, kasih mic Irul. Ayo dah. Sarung cap mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Sarung cap mangga. Lu terus tadi atuh. Sarung cap mangga. Iya, jangan ikut lagi. Jawabnya bangga bersarung mangga. Sarung cap mangga. Iya, jangan ikutin lagi. Jawab. Sarung cap mangga. Bangga bersarung mangga. Mantap. Ya elah susah amat itu. Udah makasih. Ya kasih nih lagi. Lumayan. Itu enak buat sholat anget. Nah ini siapa namanya bang? Ayo. Pakai mic. Mic. Halo Rizky. Rizky kelas berapa? 6. Biasa aja dong ngomong 6 gitu. 6 belum makan. Biasanya ada siapin. Rizky. Ya. Besok jalan-jalannya. Mana? Ngikut Om Tile tanggal 20. Ngapain? Bayar listrik. Ayo Rizky, siap ditanya? Siap. Siapakah nama paman Rasulullah yang membantu perjuangan Rasulullah? Susah apa kagak itu? Abdul Muthalib. Apa? Siapa? Ayo. Abdullah Muthalib. Abdullah. Nama Aminah. Abu Muthalib. Ini ikutin dulu nyanyi. Biar tahu nih Abdullah. Dah. Nama ayahnya Aminah. Ibundanya Abdul Muthalib. Kakeknya Abu Thalib. Pamannya. Berarti pamannya siapa namanya? Abu Muthalib. Lah tuh dia. Abu Thalib. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Berarti pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Talib. Abu Talib ya betul. Ya Masya Allah. Namanya siapa tadi? Rizky. Ini hadiahnya. Sarung cap mangga. Bangga bersarung mangga. Mantap. Makasih Rizky. Ntar buat apa ini? Buat dipakai. Buat apa? Sholat nggak boleh pakai sarung. Sholat nggak boleh. Ya. Lagi sholat nggak boleh pakai sarung.
Ya. Iya, iya, ya, makasih ya, ya, ya. Ya, Masya Allah, itu ada kuis dari Sarung Cap Mangga. Alhamdulillah sponsorship, ntar panitia dibagi ada di mobil, ntar minta aja mempunyai mengikut ya. Ada ya, ntar saya kasih spray. Mau spray po. Nah, kita baca doa, kita angkat kedua tangan kita minta sama Allah mudah-mudahan sehat semua, rezeki dikasih banyak oleh Allah, yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Doakan pula anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita dijadikan anak yang solihin dan solihat. Ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan pula para pemimpin kita senantiasa diberikan kekuatan kesabaran dalam melayani mengayomi kita semua. Jadikan para pemimpin-pemimpin kita sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan para kiai kita, guru kita, ulama kita semuanya diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Berkumpul kita malam ini di Masjid Darussalam, kita berharap kembali, dengan sangat berharap kepada Allah dikumpulkan kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirri mu'afuni karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Terima kasih ibu bapak hadirin jamaah ya. Banyak kurang banyak kesalahan, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.